Pada saat kita akad kredit, otomatis kita langsung terlilit nih lehernya dengan tali ikatan utang. Jatuh tempo dia yang ngatur. Terus kalau kita telat kena denda dia yang ngatur juga. Kena penalti kalau kita mau bayar cepet, itu juga mereka yang ngatur. Itu adalah sistem kapitalis yang mereka rancang untuk membuat diri kita terlilit dengan sistem yang mereka punya. Dan bagaimana caranya keluar dari sistem kayak gitu? Kita harus mendobrak sistem kayak gitu. Kebutuhan mereka apa? Kebutuhan mereka adalah dapat uang cicilan dari kita. Untuk itu, sekalipun kita mampu, kita stop dulu tuh. Stop bayar, nanti mereka akan mengancam kena denda, kena lelang, dan lain-lainnya. BI checking jelek, dan lain-lainnya. Nah, itu adalah ancaman mereka. Namun, kalau kita memang benar-benar pengen lunas utang, nggak usah bingung, nggak usah panik. Karena nanti kita bisa negosiasi untuk pelunasan khusus tanpa bayar bunga, denda, dan ongkos-ongkos lain yang membuat diri kita jadi lebih tenang ke depannya. Dan pastikan kita nggak terbiasa dan tidak teracuni untuk terbiasa punya utang dalam segala kondisi. Seperti yang pernah saya lakukan pada saat 2013, pada saat utang saya lunas. Alhamdulillah, sampai sekarang saya nggak terbiasa punya utang. Pengen beli kendaraan, ya dengan kemampuan saat itu aja. Saya beli kendaraan motor harganya di bawah 10 juta cash. Saya beli mobil nih. Mobil pertama saya itu pada saat saya mulai nggak terbiasa punya utang adalah mobil Hyundai Accent yang dimana harganya cuma 25 juta. Alhamdulillah dalam waktu 2 tahun saya bisa upgrade lagi yang harga puluhan juta walaupun masih di bawah 100 juta. Tapi rasanya tenang banget karena tiap bulan nggak ada jatuh tempo. Karena jatuh tempo itu lebih menegangkan daripada jatuh cinta. Ya. Jadi kalau kita mampu untuk nyicil, artinya kita juga mampu untuk nabung seharusnya. Jadi kalau kita nggak punya cicilan, harusnya tiap bulan kita mampu nabung. Masa kita punya cicilan sampai maksa-maksain gali lubang tutup lubang untuk melunasi utang tersebut, dan kita masih punya lagi utang di tempat lain. Sedangkan kalau kita terbiasa nabung, ya kita pasti harus terbiasa mengalokasikan dana kita selanjutnya dipakai untuk tabungan kita tiap bulannya. Setiap bulan mampunya cuma 100 ribu ya 100 ribu, mampunya 1 juta ya 1 juta. Jangan dipaksakan, yang penting kebutuhan yang tercukupi, sisanya bisa diinvestasikan. Dan jangan lupa kewajiban kita untuk bayar zakat untuk terutama orang-orang terdekat kita, kepada orang tua mungkin, untuk saudara kerabat terdekat, baru ke orang lain. Jangan sampai kita bermanfaat bagi orang lain tapi keluarga terdekat kita malah nggak kita bantu. Ya, biasakan diri untuk terbebas dari hutang, apalagi yang ada ribanya, dan hidup apa adanya dan perlahan-lahan akan